Bismillahirrahmanirrahim. غالب فقهائنا نصوا على تحريم التهنئة. تمام؟ أقول ثاني، غالب فقهائنا المتقدمين قالوا بتنصوا على تحريم تهنئة أهل الكتاب في أعيادهم الدينية. صح. وكلام فقهائنا في زمانهم صح، ما كانوا متشددين. اللي يقول عليهم متشددين ما يفهم. لكن اليوم الفتوى هذه يجب تغييرها. لما؟ لأن فقهاءنا عندما منعوا التهنئة لم يمنعوها بناء على نص في منع التهنئة، وإنما بنوها على أن التهنئة في ثقافتهم، في عرفهم، العرف العادة تساوي الإقرار على المعتقد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini sahabat ya, kita akan merespon sebuah perkataan dari seorang Habib, yaitu Habib Ja'far Al-Haddad. Yang mana Habib Ja'far Al-Haddad ini di dalam sebuah videonya berfatwa yang nyeleneh, dan ini bisa merusak akidahnya kita sebagai seorang muslim sahabat ya. Nah, Habib Ja'far Al-Haddad ini memperbolehkan kita untuk mengucapkan selamat Natal, yaitu Habib Ja'far Al-Haddad ini berdalil dengan surat Maryam dan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW melihat ada seorang Yahudi melewati Rasulullah SAW yang hendak dikuburkan, dan Rasulullah SAW memberi penghormatan pada mayat Yahudi tersebut. Dan untuk menyingkat waktu, coba kita simak saja pernyataan dari Habib Ja'far Al-Haddad ini yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Kita simak videonya. Ketika hari raya Natal datang kepada umat Kristiani, orang-orang kemudian bertanya, apakah kita sebagai seorang muslim boleh mengucapkan selamat Natal? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang memperbolehkannya, ada yang mengharamkannya. Masing-masing memiliki dalilnya. Namun bagi saya, cenderung kepada pendapat bahwa membolehkan mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Yang pertama, lantaran memang ada dasar-dasarnya. Misalnya salah satunya menurut Quran, ketika kita membuka surat Maryam, ditemukan di sana di mana ayat menyatakan selamat atas kelahiran Nabiullah Isa, yang merupakan salah satu nabi dalam keyakinan kita. Dan kemudian yang kedua, di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi pernah berdiri ketika seorang Yahudi membawa jenazah sahabat Yahudinya melewati depan masjid. Nabi berhenti ketika khutbah dan maju ke depan masjid, berdiri mengheningkan cipta, menghormati seorang Yahudi yang mati dan digotong pada saat itu. Kemudian ketika sahabat bertanya, bukankah mereka orang Yahudi? Kemudian kata Nabi, bukankah dia juga manusia? Maka kita harus menghormati dia sebagai sesama manusia. Artinya, karena keimanan kita tentu berbeda dengan umat Kristiani, maka tidak ada masalah dengan landasan keimanan kita bahwa Isa adalah Nabi kita, maka kita mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Allah Isa, dan artinya kita diperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Begitu juga realitasnya, ulama-ulama kontemporer sebagian besar memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Misalnya di Indonesia, baik ulama seperti Ustadz Quraisy Shihab maupun MUI tidak melarang bagi kita untuk mengucapkan selamat Natal. Di luar negeri misalnya, ulama-ulama Al-Azhar mengucapkan selamat Natal. Habib Ali Jufri juga mengatakan bahwa beliau memperbolehkan selamat Natal dan akan mengucapkan selamat Natal. Justru penting dalam beberapa hal mengucapkan selamat Natal agar hubungan muamalah, hubungan sesama manusia kita dengan sesama non-muslim menjadi harmonis. Dan untuk membantah perkataan dari Habib Ja'far Al-Haddad ini sahabat ya, di sini saya tidak akan membawakan dalil untuk membantah Habib Ja'far Al-Haddad ini. Karena di sini banyak sekali ustadz-ustadz di kalangan Nahdlatul Ulama atau ustadz-ustadz dari kalangan Salafi membantah tentang pernyataan ini. Yang mana di sini saya akan menampilkan satu persatu pendapat ustadz-ustadz yang melarang untuk kita mengucapkan selamat Natal tersebut. Mari kita simak videonya satu persatu untuk membantah perkataan Habib Ja'far Al-Haddad tersebut. Ini dia videonya.
Ketika Nabi Muhammad bin Abdullah SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul, itu sudah ketemu Natalan atau belum? Ketika Nabi menjalani kehidupannya sebagai seorang Nabi dan Rasul selama 23 tahun, itu tiap tahun ketemu Natalan. Jadi ngapain cari pendapat para ulama? Langsung cek aja ke sumbernya. Kalau Nabi ucapkan selamat Natal, besok kita semua mengucapkan selamat Natal dan harus hukumnya. Tapi kalau Nabi tidak ucapkan selamat Natal, saya ingin tanya, atas nama toleransi, siapa yang lebih paham toleransi? Nabi kita atau kita? Arti Natal adalah kelahiran dan selamat atas kelahiran, dan kepercayaan mereka kelahiran itu adalah kelahiran Nabi Isa yang dinamakan oleh mereka Yesus, anaknya Tuhan. Ketika mereka merayakan hari itu, berarti mereka merayakan kelahiran anak Allah. Kita sebagai orang Muslim sudah belajar, bahkan sudah hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Tidak punya anak yang tidak beranakan. Kenapa? Karena salam ini salam dalam urusan agama. Maka konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin. Jika dalam salam saja ini kita tidak boleh mendahului mengucapkan salam kepada orang yang berbeda agama, karena salamnya ini termasuk urusan agama. Kalau salamnya adalah urusan dunia, monggo. Seperti selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat jalan, itu silahkan. Tapi kalau salamnya adalah selamat Natal misalnya, maka itu kita hindari. Sebagai umat Islam tidak mengucapkan lafaz tersebut. Kita kalau ada orang yang Natalan ya, dia mungkin kalau Lebaran itu ngasih kita hadiah, ucapan selamat hari raya. Ketika Natal ya kita ucapkan doa sama dia. Kan harus saling membalas, datang ke rumahnya. Pak, lakum dinukum waliyadin, Pak. Iya, supaya dia tahu tuh. Urusan ini minta maaf. Kalau ente mau bangun rumah, mau bantuin bocor, ana bantu. Tapi urusan ini lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Mungkin dia ketika antum ngomong lakum dinukum waliyadin, iya terima kasih gitu kan. Kita punya akidah, kita ini dididik tiap hari sholat. Qobliyah subuh itu dianjurkan baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Sampai terakhirnya lakum dinukum waliyadin. Kita baca qul huwallahu ahad. Satu Rob kita itu satu. Nggak mungkin ana meyakini Tuhanmu yang tiga. Urusan toleransi kau butuh bantuan ana, mau supirin atau apa, mau mandiin mobilmu, kau mandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin. Toleransi itu begini, kalau Anda itu acara Hari Raya Idul Fitri, rame-rame, Anda jangan paksa karyawan Anda yang Nasrani untuk mengucapkan selamat Hari Raya atau memberikan bingkisan. Kan begitu mestinya. Itu toleransi. Seperti pengajian begini ini, orang Nasrani tidak wajib, ya enggak? Jangan, karena kamu kerja di wilayah kaum muslimin, kamu harus. Nah, enggak toleransi dong begitu. Jadi, memaksa orang minoritas ikut mayoritas saja tidak boleh, apalagi memaksa kaum mayoritas ngikut minoritas. Sama tidak boleh. Ini berarti toleransi itu maknanya apa? Jangan paksa. Begitu juga, apalagi di sini kaum mayoritas, jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda maksa, berarti tidak ngerti toleransi. Ini kan urusan agama saya. Maka di saat salah makna toleransi, dipikir yang tidak mengucapkan nanti tidak ngerti toleransi. Jadi masalah di sini pemahaman toleransi. Makanya rancuh semuanya. Ya, tidak boleh ada unsur niat menyertai, tidak boleh antara unsur perbuatan menyertai, dan tidak boleh ada unsur lisan menyertai. Jadi kalau kemudian kita hadirkan misalnya unsur lisan dengan mengatakan kalimat misalnya selamat Natal, sekian, sekian, sekian. Sementara di Natal itu ada unsur ibadah. Unsur yang berbeda dalam konsepsi ketuhanannya. Ada unsur penyembahan, ya. Ada unsur peribadahan seperti tadi yang digambarkan. Datang ke gereja, ada proses tertentu yang sesungguhnya dalam keyakinan kita Islam dipandang berbeda. Jadi kalau kita ucapkan ada pengakuan di situ. Sementara komitmen la ilaha illallah adalah tidak menuhankan kecuali hanya Allah saja. Menepikan yang lain kecuali hanya menuhankan Allah. Jadi kalau ada konsepsi bertentangan dengan la ilaha illallah, kita mesti tolak, kan? Nah, itu kan komitmen beribadah kita. Ya, komitmen beribadah yang itu pun dijamin oleh undang-undang dan dipahami oleh sesama. Jadi memang kaidah dasarnya setiap pemeluk agama itu harus meyakini bahwa apa yang dianutnya itu yang paling benar. Itu biasa. Mengucapkan selamat Natal itu sama konsekuensi tiga. Yang pertama, mengakui Nabi Isa anak Allah, mengakui Nabi Isa lahir 25 Desember.
mengakui Nabi Isa mati di palang salib. Maka ketiga ini bertentangan. Oh kalau gitu Ustaz benci non-muslim, benci Kristen. Tidak, saya bertetangga dengan Kristen. Saya pernah menyewa rumah orang Kristen, tapi saya tidak ikut-ikutan dalam masalah akidah. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Hubungan sosial, hubungan masyarakat tak masalah. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, lakum dinukum waliyadin. Nah begitulah sahabat ya, apa yang disampaikan sejumlah ustadz tadi yang mengatakan bahwa haramnya kita untuk mengucapkan selamat Natal. Dan perkataan Ja'far Al-Haddad tadi tidak boleh kita ikuti sahabat ya. Larangan keras kita untuk memberi penghormatan atau toleransi, yaitu mengucapkan selamat Natal atau mengucapkan selamat kepada hari raya orang-orang kufar lainnya. Karena jelas sahabat ya, toleransi itu ada batasnya dalam Islam. Tidak boleh kita mengucapkan sesuatu yang menyangkut hari-hari besarnya orang kufar, baik itu dalam ibadahnya ataupun hari-hari raya mereka seperti Selamat Natal atau Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Masehi, itu haram dalam Islam sahabat ya. Sedangkan satu Muharram saja sahabat ya, yaitu hari besarnya umat Islam, Rasulullah SAW itu tidak pernah merayakannya, apalagi sampai-sampai merayakan perayaan yang jelas-jelas itu perayaannya orang kafir. Semoga video ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.